Menikahi Hot Om. Bab 076. Mas, please. Widya berusaha menenangkan. Tatap suaminya itu dengan mata teduhnya serta memberikan usapan lembut di lengannya. Jangan ngomong keras seperti itu sama mama. Widya nggak suka. Lihat mas begitu. Mahesa mendesahkan napasnya kasar. Sayang, mas. Widya menempelkan telunjuknya di bibir Mahesa. Bisa kita ngobrol berdua dulu sekarang? Tentu, sayang. Mahesa kemudian mengecup punggung tangan Widya yang masih ia genggam sedari tadi. Widya langsung membawa pandangannya pada para tetua. Widya izin ngomong berdua dulu sama mas. Mahesa ya, yang, pa. Ya, nak. Silahkan, ucap Eyang Sastro menengahi. Eyang percaya sama kamu. Widya mengulas senyumnya untuk sesaat. Sebelum berdiri membawa Mahesa menjauh dari keluarganya. Menurut mas, enaknya kita ngobrol di mana? Kamar kita aja, sayang. Oke. Widya dan Mahesa pun menuju kamar mereka yang dulu ditempati oleh Mahesa semasa sendiri. Bahkan dulu kamar itu adalah kamar yang dulu ditempati oleh Jingga. Di sofa kamar mewah itu, Widya dan Mahesa duduk saling menyerong hingga mempertemukan satu sisi lutut mereka. Kamu mau ngobrol mengenai apa sama Mas, Buna? Tanya Mahesa dengan raut wajah yang lebih rileks daripada tadi. Katakan asal jangan tentang perempuan itu. Entah kenapa hati Widya terasa mencelos. Jantungnya terasa jantung sampai dasar perutnya. Mahesa ternyata begitu keras untuk sesuatu yang menurutnya sudah melampaui batasnya. Lelaki itu bahkan enggan menyebut nama Jingga satu kali pun. Mas, ucap Widya menggenggam kedua tangan Mahesa. Nggak diberi kesempatan untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin salah itu rasanya nggak enak banget. Dulu, Mama sering salahin Widya untuk hal-hal yang bahkan Widya nggak tahu. Marah-marah nggak jelas dan lampiasin semuanya ke Widya. Widya dihukum dan dipukul tanpa bisa membela diri, Mas. Dan itu rasanya menyakitkan banget. Mendengarkan hal itu membuat hati Mahesa kembali terasa sakit. Kalau bisa, ia ingin memutar waktu untuk menemukan gadisnya ini lebih cepat lagi. Tapi apa dayanya? Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa menjelajah waktu untuk kembali ke masa lalu. Andai Mas tahu dari awal, sayang. Widya menggeleng. Bukan itu maksud Widya, Mas. Lalu apa, sayang? Widya menarik napasnya dalam-dalam lalu mengelanya pelan. Kasih waktu untuk Mbak Jingga bicara. Widya yakin ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Widya tahu, dia adalah perempuan baik, Mas. Bicaralah berdua. Selesaikan apa yang harus Mas Mahesa selesaikan dengan dia. Bicarakan apapun yang harus kalian bahas. Di antara Mas Mahesa dan Mbak Jingga ada Cila, Mas, setidaknya pertimbangkan hal itu. Negak, sayang. Please. Jangan paksa Mas. Mas nggak akan berubah pikiran untuk hal ini. Kalau kamu ingin Mas bicara sama dia, kamu harus ada di sana. Sikap Mahesa mengingatkannya pada sang ayah. Keras bukan main. Tidak bisa didebat. Pikirannya langsung berlarian ke sana. Menyamakan nasibnya dengan Cila. Walau bisa dilihat dengan jelas, tentu ayahnya dan Mahesa adalah dua orang yang jelas jauh berbeda. Tapi untuk beberapa hal, ada kemiripan di antara kisah mereka. Jingga layaknya Anggun yang selalu dipersalahkan walau jelas posisi itu sangat berbeda, dan dirinya adalah Fiona yang akan selalu didengar dan diutamakan oleh Haris. Di sisi Jingga, ia bisa merasakan kesakitan itu kalau ia punya alasan kuat untuk meninggalkan suaminya ini. Tapi apa? Mengingat kerumitan keluarganya sendiri, air matanya pun merebak. Bahkan satu pelukan pun tidak ia dapatkan dari Haris sampai sekarang. Entah apa yang terjadi pada lelaki itu, ia bahkan tidak pernah menemuinya walau fakta sudah berbicara jelas kalau dia adalah anak kandungnya. Tes.
Air matanya pun luruh mengingat hal itu. Hatinya sakit bukan main kala mengingat ayahnya memperlakukan ibunya seperti itu. Inner child-nya sungguh masih terluka parah. Belum benar-benar sembuh. Walau Anggun sudah sedemikian rupa meminta maaf padanya, lubang di hatinya tetap saja tidak mau menutup sempurna. Sayang. Mahesa meraih dagu Widya. Melihat istrinya itu telah meneteskan air matanya. Bun, please. Lelaki itu tahu, Widya sedih karena ia tidak menurutinya. Tapi ia benar-benar tidak bisa melakukan apa yang perempuan itu minta. Kasihan Cila kalau tahu ayah dan ibunya seperti ini. Air mata itu makin mengalir lagi. Widya udah tahu gimana rasanya hidup di keluarga yang nggak utuh, Mas. Apalagi punya orang tua yang nggak pernah akur, hati Widya rasanya sakit setiap hari. Rasanya mau mati aja dari dulu. Rasanya kenapa Widya harus ada di dunia ini kalau nggak ada yang mau sayang sama Widya. Padahal Widya cuma pengen lihat mereka akur dan saling sayang. Tapi menunggu seumur hidup pun, rasanya nggak akan mungkin. Sedih, Mas. Mahesa mengusap buliran bening yang menetes di antara pipi istrinya. Memberikan kecupan di kedua kelopak mata gadisnya itu. Maaf. Mas nggak salah. Mas punya hak untuk nolak permintaan Widya. Widya bisa paham, Mas. Yang nggak Widya paham, gimana Cila bisa terima semua ini? Gimana kalau sampai sekarang ayah dan ibunya nggak saling bicara satu sama lain? Widya mengatupkan tangannya ke depan dada. Memohon pada lelaki itu. Beri Mbak Jingga kesempatan untuk bicara, Mas. Paling tidak perbaiki saja hubungan kalian. Kalian bisa berteman baik. Demi Cila. Kalian bisa melatih untuk bersikap biasa di depan dia. Mahesa menyelimuti tangan Widya dengan tangan besarnya. Tidak ada pertemanan baik antara laki-laki dan perempuan yang tidak melibatkan perasaan, sayang. Maaf. Tapi Mas masih tetap pada pendirian Mas. Apapun permintaan kamu akan Mas turuti sekarang. Tapi tidak dengan bicara hanya berdua saja dengan dia. Lelaki itu membawa bibirnya untuk mengecup kening istrinya dengan begitu lembut. Semoga kamu bisa ngerti dengan keputusan Mas ini. Jangan paksa Mas. Cukup kamu berusaha, sayang. Cukup. Mas hargai semua ini. Tapi mohon maaf, Mas nggak bisa. Mahesa kemudian membawa kedua tangan istrinya untuk mengecupi punggung tangannya. Mas. Enggak, sayang. Please. No. Said. No, Buna. Mas nggak mau nyakitin kamu. Widya janji nggak akan sakit hati, Mas. Ini adalah dua hal yang berbeda. Cila. Stop, sayang. Kasih Mas waktu untuk memikirkan semuanya. Kasih Mas waktu untuk usaha dengan cara lain. Cukup. Mas juga punya perasaan. Widya meneguk ludahnya susah payah. Menyangkut hati Mahesa, ia tidak berani lagi. Maaf. Kamu sama sekali nggak salah. Jangan meminta maaf. Lelaki itu mengusap lembut pipi istrinya. Kita ke rumah sakit. Kita lihat kondisi Cila sekarang. Pamit dulu. Sama semua. Tapi pembicaraan sama keluarga Mas belum selesai, Mas. Akan Mas selesaikan. Mahesa pun menggandeng tangan Widya. Membawa istrinya itu menuju keluarganya kembali. Mereka berdua duduk di tempat semula. Mahesa rasa cukup sampai di sini dulu pembicaraan ini, Yang, Pa. Mahesa akan pastikan dulu sama Franz bagaimana keadaan anak Mahesa. Mahesa akan cari opsi terbaik. Sampai kapan, Mahesa, desak Gunadia. Sampai anak kamu nggak bisa apa-apa lagi. Iya. Tangan Mahesa kontan terkepal erat. Ayahnya itu keras. Sama seperti dirinya. Padahal sejauh ini semua keinginan lelaki itu selalu ia turuti. Sampai ia meneruskan studinya sepeninggal Jingga, itu juga karena desakan ayahnya. Pria itu ingin dirinya mengejar semuanya. Pendidikan spesialis.
pendidikan manajemen dan bisnis agar dia bisa menghandle semua kerajaan bisnis milik keluarganya. Semua itu ia kejar demi menuruti semua keinginan ayahnya itu. Dan semuanya berjalan seperti maunya. Ia menyelesaikan semuanya dengan baik guna mengalihkan pikirannya pada Jingga setelah menyerah mencari perempuan itu dan anaknya. "Jangan bicara seperti itu, Pah," ucap Mama Indah. "Jangan mendoakan yang jelek untuk cucu kamu sendiri." "Gimana nggak bicara seperti itu, Ma?" geram Gunadia. Bahkan dia tidak berpikir bagaimana nasib anaknya sendiri. "Sampai kapan kita harus menunggu? Kondisi Arsila sudah cukup lemah. Kondisinya naik turun nggak tentu. Dia bisa drop sewaktu-waktu." Lelaki parubaya itu menatap Mahesa lekat-lekat. Lagi pula kepergian Jingga sama sekali bukan salah dia. Tapi kesalahan Papa. Dek. Semua orang yang ada di sana terkaget seketika. Jingga sudah menangis sesenggukan. Hatinya sakit bukan main. Ia bahkan tidak mendapatkan kesempatan itu. Papa yang suruh dia pergi dari kamu biar kamu fokus sama karir dan bisnis kamu. Kamu tahu kamu keras kepala saat itu? Mahesa menikah saat bahkan belum mapan, meninggalkan semuanya demi RGGGT. Gunadia jadi geram sendiri. Sekarang seperti buah si malakama. Serba salah dirinya. Bahkan kamu dulu nggak mau pegang semua perusahaan papa demi fokus sama anak istri kamu. Kamu bahkan nggak memikirkan untuk ambil spesialis dalam waktu dekat. Kamu terlalu terlena sama cinta kamu yang bahkan masih abu-abu itu. Kamu bahkan belum tahu bagaimana kerasnya hidup dan bagaimana cara bertahan hanya dengan gelar dokter umum kamu itu. Kamu terlalu percaya diri, Mahesa. Jangan salahkan papa mengambil tindakan itu karena kamu putra papa satu-satunya. Memang salah papa dalam hal ini, tapi papa ingin yang terbaik untuk kamu. Jingga sesak mengingat susahnya membesarkan anak tanpa suami. Kulitnya terasa dikelupas dari badan. Sedangkan Widya, perempuan itu bisa merasakan sakit yang sama. Memposisikan diri di tempat Jingga. Bagaimana kalau yang mengalami dirinya? Mahesa. Lelaki itu membisu tanpa kata. Hanya bisa mengeraskan rahangnya dengan tangan yang terkepal erat. Harus apa dia sekarang mengetahui fakta ini? Semuanya sudah berubah. Dia tidak sendiri lagi. Papa minta Jingga pergi biar kamu bisa fokus sama hidup dan karir kamu. Papa ingin yang terbaik untuk kamu, Mahesa. Mama Indah bahkan sudah menitikan air matanya. Anggi bahkan memeluk ibunya itu untuk menguatkannya. Ia tidak menyangka bahwa keluarganya memiliki kerumitan yang begitu pelik seperti ini. Menyesal bisa dikatakan menyesal karena kamu melewati hari-harimu dengan sulit. Papa minta maaf untuk hal itu. Tapi setidaknya kamu sekarang sudah lebih baik daripada yang dulu. Mahesa masih diam saja. Banyak sekali yang bergumpal di dadanya. Bisa meledak ia sebentar lagi. Sekarang anak kamu butuh pertolongan, Mahesa tolonglah dia. Salah satu cara terbaik adalah dengan stem cell. Dalam hal ini kalian berdua masih suami istri, kalian masih bisa punya anak sekali lagi untuk menyelamatkan Cila. Papa tahu kamu bahkan belum menjatuhkan talak pada Jingga, bukan? Lagi-lagi dada Mahesa bergemuruh bukan main mendengarkan ucapan sang ayah. Jantungnya bahkan bisa-bisa copot sebentar lagi. Widya. Pikirannya sudah melayang kemana-mana. Berkecamuk tidak menentu. Permintaan sang ayah mertuanya yang terang-terangan mau tidak mau pasti menyakitinya juga. Widya pasti mengerti. Papa tahu Widya bukan perempuan picik yang tidak memikirkan perasaan dan nasib orang lain. Kering sekali rasanya kerongkongan Widya. Dituju terang-terangan seperti itu, bolehkan ia egois? Jadi, Mahesa pikirkan sekali lagi keputusan kamu itu, pandang putri kamu itu. Maafkan Jingga untuk kesalahan yang Papa perbuat. Papa, itu urusan Papa dengan Jingga. Saya tidak terlibat. Mahesa mengangkat pandangannya menatap sang ayah. Kalau dia menganggap saya suami, maka dia akan membicarakan semuanya pada saya saat itu.
mempercayakan semua pada suaminya agar masalahnya bisa diselesaikan. Tapi hal itu tidak dia lakukan. Kesempatan untuk menjadi istri sudah dia lewatkan, jangan berkeluh kesah di kemudian hari. Itu adalah resiko dari keputusan yang dia ambil. Semakin sesak dada Jingga. Ia tidak menyangka pengorbanannya malah akan berakhir seperti ini. Sekarang saya sudah punya kehidupan baru. Tolong jangan diusik. Jangan menggunakan dalih berkorban di sini. Saya juga korban. Berapa lama saya harus terpuruk kehilangan anak dan istri secara tiba-tiba? Mental. Saya juga tidak baik-baik saja. Semua kalimat yang keluar dari mulut Mahesa terdengar sangat tegas dan lugas. Kalau permasalahannya di sini adalah dia yang mungkin masih sah sebagai istri saya dan menjadi keraguan semua orang, maka, Mahesa mengalihkan pandangannya pada Jingga. Kamu Jingga, saya jatuhkan talak pada kamu saat ini juga. Saya ceraikan kamu. Saya ceraikan kamu. Mas. Widya kaget bukan main atas ucapan Mahesa. Ia tidak menyangka suaminya bahkan akan melakukan hal ini. Astaga, Mahesa, pekik Gunadia. Kamu, apa yang sudah kamu lakukan, nak? Kenapa kamu malah menalak Jingga? Kenapa tidak kamu pikirkan anak kamu itu? Ya Allah, Mahesa gegabah kamu, nak, ucap Mama Indah. Perempuan itu bahkan sekarang merasa iba pada Jingga. Perempuan itu juga korban dari keegoisan dari seseorang. Sekarang, dia harus menanggung deritanya. Jingga, kamu ambil dari ibu asuhnya di panti asuhan. Kamu jadikan istri selagi bahkan ia ingin meneruskan kuliahnya. Demi menuruti keinginan kamu menikah, dia rela untuk tidak kuliah. Mahesa, sekarang kamu seenaknya aja sama dia. Jingga sudah meremat blus yang dia kenakan. Hatinya terasa tercabik-cabik. Mendengar kalimat yang diutarakan oleh Gunadia perihal masa lalunya, membuat hatinya semakin teriris. Mungkin ya, kesalahannya memang pada kenapa dia tidak mengatakan semuanya pada Mahesa. Ia telah salah memendam semuanya sendiri. Tapi saat itu dia tertekan. Ancaman Gunadia membuatnya stres bukan main. Mahesa pun berdiri. Meraih tangan Widya untuk ia ajak pergi, namun Jingga dengan segera memeluk kaki Mahesa. Mas, isak Jingga. Maafin Jingga, Mas. Maafin Jingga. Sungguh, Widya sampai tidak tega melihat Jingga yang memohon seperti itu. Dari kronologinya, ia tidak benar-benar salah. Perempuan itu hanya harus terpaksa pergi karena perintah dari ayah mertuanya. Jingga salah, Mas. Jingga akui Jingga salah, isak perempuan itu. Jingga nggak punya pilihan lain, Mas. Jingga nggak punya pilihan lain selain ninggalin Mas Mahesa. Mahesa ingin menyingkirkan tubuh Jingga dari kakinya, tapi dia bukan seorang pria yang melakukan wanita dengan tindakan kasar. Lekas menyingkir Jingga. Jingga menggeleng. Enggak, Mas. Enggak. Tolong maafin Jingga buat masa lalu yang mungkin udah bikin Mas Mahesa jadi trauma. Jingga juga sama tersiksanya. Setiap hari Jingga kangen sama Mas. Setiap hari Jingga menahan perasaan ini, Mas. Jingga benar-benar nggak bermaksud buat tinggalin Mas sama sekali. Saya tidak akan lagi membahas masa lalu, Jingga. Kamu sudah tidak percaya dengan saya kala itu, jangan sesali lagi. Semua sudah terlambat. Saya sudah menganggap kamu tidak ada. Sekarang, kita sudah punya kehidupan masing-masing, jadi jangan saling mengusik lagi. Tega kamu, Mahesa, ucap Gunadia. Papa menekan dia sampai mengancam akan meratakan pantinya agar dia nggak ngadu sama kamu. Murni semua kesalahan Papa. Bahkan dia menghilang nggak terima bantuan lagi dari Papa sebab merasa bersalah sama kamu. Dia bahkan kerja banting tulang tanpa mengandalkan siapapun. Dia membesarkan anaknya sendiri.
Tegakkah kamu, Bi? Tangan Mahesa semakin terkepal erat. Jujur saja kenyataan itu juga menyakitinya, membayangkan bagaimana Jingga berjuang sendirian mau tidak mau membuat Ni semakin serba salah. Saat itu kamu bahkan belum punya apa-apa untuk bertahan. Belum sekuat ini, Mahesa papa ingin kamu benar-benar menjadi orang tangguh saat itu. Sekali lagi bukan salah Jingga, tapi papa. Indah yang ikut sedih mendengarkan kenyataan pahit itu ikut mulai bersuara atas tindakan suaminya. Kok, kamu tega, Pak? Kenapa jalan seperti ini yang papa tempuh? Kenapa, Pak? Gunadia menyugar rambutnya. Mahesa yang terlalu keras dulu, Ma. Mama tahu dia bahkan gak mau sibuk ngurus semua perusahaan kita. Dia bahkan mau fokus sama kehidupannya sendiri di luar sana sama Jingga dan anaknya. Papa juga nggak punya pilihan lain dulu untuk membuat Mahesa patuh. Dia terlalu gigih dengan pendiriannya, papa yang malah lama-lama geram dan hanya menemukan cara itu. Eyang yang mendengarkan kejujuran putranya juga sangat menyayangkan. La juga tidak menyangka Gunadia akan menempuh jalan itu untuk mengalahkan putranya sendiri agar menurut